Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat KR53 ya. Senang sekali pada malam hari ini di tengah cuaca hujan ya. Anda bisa kembali hadir di ruang dengar Anda semuanya ya. Untuk kita bahas tema-tema yang sedang merebak di masyarakat pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini Ana tidak sendiri, sudah ada kawan Ana di sini ya, ada Mas Udin. Siap. Mbak Ana, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Mas Udin? Alhamdulillah. Sudah terang ya tadi. Iya. Dari ya, mulai kalau, sore ya. Jadwalnya itu kita sebenarnya mau siaran jam 7 ya. Ya. Berhubung hujan jadi terpaksa harus molor ini ya. Ya Pak Udin, siap. Pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang waspada untuk kasus penculikan anak. Nah ini kan yang lagi rame nih. Nggak hanya di dunia sosial, dunia media sosial aja ya, tapi di dunia nyata, di sekitar kita atau di WA grup emak-emak nih kayaknya juga rame ya Pak Udin. Entah itu berita yang benar atau enggak. Nah di sini kita mau mengkritisi nih sebenarnya kasus penculikan anak yang sedang ramai ini. Sebenarnya seperti apa sih? Katanya. Iya, tapi memang kita hampir 1-2 minggu ini ya disibukkan dengan berbagai macam berita yang berkaitan dengan, dalam tanda kutip, disebut kasus penculikan begitu ya. Berawal dari kasus yang terjadi di luar Jawa yang antar anak dengan anak yang sampai terjadi meninggal itu ya. Nah, yang kemudian diduga untuk kepentingan jual beli organ. Kemudian berita itu bergulir ke masyarakat menjadi isu penculikan di mana-mana. Tapi memang sejauh ini saya kebetulan juga hampir setiap hari ada di Polres karena saya juga penasihat hukum di unit PPA. Kita bisa menyatakan bahwa berita itu hoaks, berita itu tidak benar. Walaupun memang ada laporan anak hilang. Laporan anak hilang ini sebetulnya kan sudah fenomena yang istilahnya sudah berlaku lama ya. Artinya laporan seperti itu kan sudah sering gitu ya. Sudah sering karena anaknya nggak pulang. Ada kemarin yang misalnya menarik di daerah Tangerang itu juga gitu. Laporan anak hilang dari mulai siang sampai malam anaknya nggak pulang, ternyata malamnya diketahui tertidur di bawah kolong meja milik tetangganya, kan seperti itu. Nah ini juga gitu, ada juga kasus dilaporkan hilang ternyata dia ada di rumah temannya misalnya. Tapi memang masyarakat sekarang istilahnya pemberitaan di media sosial itu yang kemudian disebarkan membuat banyak orang menjadi panik, banyak orang tua menjadi ketakutan, dan banyak anak-anak juga yang ikut menjadi ketakutan juga kan dengan pemberitaan yang dalam tanda kutip ini tidak benar. Alhamdulillah kami tadi sore saya juga masih berkomunikasi dengan Pak Nahar Deputi Kementerian PPPA, karena Kementerian PPPA punya call center SAPA itu ya, yang di 129 dan juga di 08111 129 129. Apabila ada kasus penculikan langsung lapor ke situ. Bisa aja ke 1110 miliknya kepolisian misalnya. Nah, apabila benar memang ada kejadian seperti itu, daripada kemudian ini menjadi bola liar yang sangat meresahkan. Walaupun ada sisi positifnya juga. Ya, apa sisi positifnya itu, Pak? Positifnya orang tua menjadi open terhadap anak-anaknya. Saya ini kebetulan juga punya anak kecil. 2 itu masih di sekolah dasar ya. Nah, 1 minggu yang lalu itu anak saya sudah menuntut saya untuk kalau pulang harus dijemput. Nah, ini selalu saya usahakan bisa menjemput, dan setiap kali penjemputan mesti buahnya orang tua juga ikut menjemput gitu ya. Jadi ini menjadi orang tua sangat perhatian.
Jadi menjadikan hikmahnya itu orang tua menjadi sangat perhatian terhadap anaknya, gitu ya. Dan anak-anak juga kemudian bisa dikendalikan. Kalau guru bilang jangan pulang dulu sebelum dijemput, ya anak nggak berani pulang. Gitu. Ada sisi-sisi yang memang ini bisa menjadi edukasi bagi masyarakat, bagaimana orang tua bisa meluangkan waktunya sejenak untuk memberikan perhatian kepada anak dalam hal yang kecil, misalnya menjemput sekolah. Iya. Tapi kalau tadi saya sempat searching nih, data KPPA sendiri memang di tahun 2022 kemarin memang ada sekitar 28 kasus ya Pak Udin untuk penculikan anak. Iya. Jadi kadang-kadang ini juga masih data itu masih harus diverifikasi kembali. Ada kasus perebutan hak asuh anak yang itu kemudian dalam tanda kutip bisa kemudian kita atau orang kemudian menganggapnya itu penculikan, sebetulnya itu orang tuanya yang ingin ketemu dengan anaknya karena ketemunya di sekolah atau di rumah, misalnya ketemunya di rumah itu tidak diperkenankan oleh pihak yang memiliki hak asuh, dalam hal ini entah itu ibunya atau bapaknya, misalnya ketemunya di sekolahan. Terus tiba-tiba oleh orang tuanya ini diajak misalnya karena mumpung bisa ketemu, kan? Hal seperti ini kan tidak bisa kita anggap sebagai penculikan. Walaupun substansinya ada sedikit kemiripan, misalnya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak walinya, keluarganya, tiba-tiba diajak orang gitu kan, atau orang ini orang suruhan dari salah satu orang tuanya yang kebetulan memang kangen dan ingin ketemu. Kan beberapa kali kami juga mengalami itu, soalnya mengalami itu. Jadi ketika kita ketahui ternyata yang ngambil ini paman dari bapaknya, kebetulan bapaknya ingin ketemu dan selama ini pengen ke rumah ibunya karena sudah bercerai, tidak bisa atau dilarang gitu kan, akhirnya ketemunya di tempat-tempat itu sembunyi gitu ya. Jadi mengambil sembunyi juga. Nah itu jadi istilahnya memang kita harus bisa mengklasifikasi mana yang benar-benar, tapi sejauh ini kasus yang benar-benar murni pidana penculikan itu belum kita temukan pasal yang masuk dalam pasal 76E, pasal 76F, kemudian 332 misalnya. Kalau 332 itu khusus untuk korbannya perempuan ya, membawa lari anak di bawah umur tanpa izin sepengetahuan orang tuanya atau walinya, itu tindak pidana 332. 333 itu kalau dibawa lari kemudian diinapkan tidak dipulangkan. Nah, misalnya ada kemerdekaannya kemerdekaannya dihilangkan, jadi anak ini diambil, dibawa dan tidak dipulangkan misalnya. Selama ini belum ada. Kalau laporan orang hilang itu masuk ke kepolisian sebagai informasi. Jadi bisa dibilang kalau kasus yang beredar misalnya di Jombang ya, itu kan ada beberapa kasus misalnya di sekolah tertentu gitu ya, penculikan itu sudah dicek ternyata hoax. Sudah diklarifikasi ternyata hoax. Karena istilahnya nama-nama yang tersebut di dalam perbincangan di antara ibu-ibu yang panik itu ternyata juga bukan atau tidak ada di dalam daftar siswa di kelas yang disebutkan di dua nama itu ya. Kemudian yang disebutkan TKP-nya di belakang masjid. Nah, menurut kepala sekolah juga belakang masjid itu kan langsung sawah yang kebetulan sekarang lagi tergenang air kan karena kebanjiran itu. Jadi sangat tidak mungkin. Nah, itu jadi liar sekali lah. Ini butuh kearifan dari masyarakat untuk memfilter informasi gitu ya dan meng-cross check sejauh mana kebenaran. Sebelum saya berangkat ke sini, anak saya yang nomor 2 itu bilang, "Bebe, ada kasus penculikan di Ploso." Tadi barusan. Loh, dari mana kamu tahu? Dari itu WA-nya teman-teman sekolah. Kelas berapa ini anaknya, Pak? Anak saya kelas 4 SD ya? 4 SD. Nah, ceritakan dia punya grup WA sendiri dengan teman-temannya gitu. Dan dia menginformasikan hari ini malam ini tadi saya mau berangkat ke sini itu ada di Ploso. Terus saya bilang, "Aduh, hoak itu." Coba lihat percakapan teman-teman. Lah, ya namanya bahasa anak ya. Iya. Ya percakapan anak-anak begitu. Waduh, saya kan ini nggak sehat ini kalau seperti ini. Jadi isu itu masuk ke dalam komunikasi anak-anak, ditelan oleh anak-anak secara apa adanya begitu. Ini sangat tidak baik dan mungkin orang tua juga harus bisa menjelaskan di sini ya. Mungkin jangankan anak-anak ya, orang tua sendiri kadang masih belum bisa memfilter tuh. Belum bisa memfilter apalagi anak-anak. Langsung ditelan gitu ya. Iya, dan itu langsung adiknya tadi bilang, "Waduh, saya nggak mau les, saya nggak mau berangkat les, nanti takut diculik."
Nah kan gitu, jadi langsung direspon oleh adiknya. Mungkin hal seperti ini juga bisa terjadi pada anak-anak yang lain gitu kan. Jadi yang nelan mentah-mentah informasi yang dia terima di dunia medsos disebarkan oleh mereka lewat komunitas mereka di dalam WA itu, WA group itu. Ya, terlepas dari memang para orang tua penting untuk mengetahui apakah berita itu hoax atau enggak gitu kan. Iya. Kalau nggak salah itu ada juga cara ngeceknya lewat dari teman-teman Mavindo itu ya, Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax. Itu bisa cek fakta.com kalau nggak salah, itu bisa juga ada di WA Kalimasada itu untuk ngecek apakah berita itu benar atau enggak, itu juga ada. Nah, terlepas dari itu Pak Udin, kita pengen tahu nih, kenapa sih anak-anak ini menjadi sangat rentan menjadi korban atau sasaran penculikan? Iya, terkait dengan kasus-kasus penculikan yang pernah terjadi misalnya, tapi tidak di Jombang, karena di Jombang belum pernah ada kasus penculikan seperti itu. Yang ada ya orang tua pengen ketemu anaknya, kemudian dianggap dia menculik. Ya itu beberapa kali kasus seperti itu. Kenapa anak itu rentan? Karena satu, memang anak itu kan masih masih belum punya cara untuk dia melakukan atau menghindar dari orang yang dia tidak bisa mengidentifikasi orang ini berbahaya bagi dirinya apa tidak. Dia belum punya rasa untuk bisa mengetahui dan mengidentifikasi orang ini punya niatan jelek, punya niatan baik, bahaya apa enggak, dirinya bahaya apa tidak, kan dia tidak tahu. Kalau orang dewasa kan sudah paham ya, dilihat dari gelagatnya, gerak-geriknya, itu sudah paham kan. Kan banyak juga yang kemarin misalnya sudah terlanjur digebukin karena dia terlihat mondar-mandir, terlihat mencurigakan kan begitu. Insting orang dewasa bisa menjawab itu bahwa oh ada sesuatu mesti. Tapi kalau anak-anak kan tidak bisa. Anak-anak kan masih polos. Dikasih permen aja dia datang, habis itu terus kemudian dibawa begitu ya. Ada beberapa potongan rekaman video yang viral juga kan begitu ya. Dikasih permen, kemudian langsung diambil. Ada yang dikasih uang langsung dimasukin karung gitu kan. Itu tahun 2020 itu potongan video tahun 2020 yang kemudian diupload ulang, semakin menambah mencekam dunia medsos terkait dengan isu ini. Nah itu kaitannya dengan anak. Kemudian yang kedua, perhatian orang tua. Makanya kemudian ini ada hikmahnya tadi itu. Orang tua kemudian menjadi agak lebih peduli lagi terhadap anak-anaknya, seperti kasus yang pernah ada juga itu kan. Jadi karena mungkin sebagian orang tua kurang terlalu mengawasi anaknya ya, itu bisa menjadi pemicu anak menjadi sasaran penculikan ya Pak? Iya, jadi ketika sudah reda, tidak ada kasus lagi begitu, orang tua ya abai lagi, nyantai. Paling masyarakat sama Gojek, masyarakat sama penjemputan biro-biro penjemputan itu, atau anak dibiarkan pulang sendiri naik kendaraan umum begitu ya. Ya itu jadi tapi ketika sudah jadi kasus, orang tua kemudian sok bingung, sok panik gitu. Sebagai orang tua memang wajar ya, karena tidak ada orang tua yang pengen anaknya mengalami seperti itu. Nah itu, tapi harapan kami ini menjadi perhatian salah satunya dari aparat keamanan karena saya pikir ini kan ada kesengajaan untuk salah satunya membuat memang kita gaduh gitu ya, membuat masyarakat ini gaduh, membuat masyarakat ini panik begitu. Ada apa? Nah ini harus dicari jawabannya kan, ada apa gitu kan, ada sesuatukah yang kemudian ini bagian dari cara untuk mengalihkan isu sehingga tidak fokus ke itu misalnya kan. Wajar saja orang kemudian mengatakan apa hubungannya dengan Sambo yang mau putusan misalnya, ya bisa juga. Gitu kan? dengan dialihkan ke isu ini, orang fokusnya ke sini kan sudah nggak peduli lagi dengan itu kan. Nah, masyarakat nggak kritis lagi terhadap nanti mau putusannya misalnya, atau kasus yang lain bisa saja misalnya dimanfaatkan oleh pemerintah setelah kemudian dialihkan ada kenaikan BBM misalnya. Ini juga harus kita waspadai karena itu juga bisa jadi menjadi satu persoalan yang memang sengaja dibuat, diciptakan untuk. Nah, tapi bagaimana kemudian masyarakat memang harus mulai cerdas lah sekarang itu terkait dengan media sosial. Jadi informasi terkait dengan kelembagaan yang bisa memberikan jawaban atas sesuatu yang membuat keraguan itu dibutuhkan memang.
dibutuhkan, sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yang baik, yang benar, informasi yang sehat begitu. Jadi kelembagaan-kelembagaan seperti yang Mbak Ana tadi bilang ada Mavindo dan lain-lain itu memang dibutuhkan, tapi bagaimana kemudian kelembagaan ini juga bisa mensosialisasikan perannya ke masyarakat, sehingga masyarakat juga menganggap bahwa keberadaan lembaga ini penting untuk menjawab terkait dengan informasi yang tidak beredar itu ya, yang nggak jelas ya. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya kalau orang tua mau antisipasi itu kan baik-baik aja kan Pak Udin. Baik sekali. Nah terkadang orang tua, dan itu justru kadang yang dibutuhkan oleh anak loh. Itu kan salah satu perhatian juga yang diharapkan oleh anak. Nah terkadang Pak Udin panik, gaduh, bingung, tapi tidak tahu ini anaknya harus diapakan gitu kan. Sehingga itu tadi tiba-tiba tidak boleh, biasanya les nggak boleh les. Mau bahkan mungkin kalau yang takutnya berlebihan mau sekolah, nggak usah sekolah. Kalau yang berlebihan kan. Iya, dan saya melihat itu di percakapan para orang tua wali ya, karena kebetulan saya juga ada grup wali, anak saya nomor 1, anak saya nomor 2 itu udah di ibunya grup walinya, gitu ya. Jadi kami bagi biar HP-nya nggak lemot gitu loh maksudnya. Kalau anak saya yang pertama saya yang memantau, mengontrol, karena di grup walinya saya yang dimasukkan gitu loh. Kalau anak yang kedua itu ibunya, anak yang ketiga juga ibunya, sehingga ketika misalnya ada perubahan jadwal atau membawa peralatan alat sholat misalnya, itu ibunya yang tahu duluan gitu ya. Nah, anak saya yang pertama juga demikian. Nah, kadang-kadang orang tua yang panik, yang tidak paham dengan itu, kemudian dia melarang anaknya, sudah sementara nggak usah sekolah dulu daripada nanti terjadi apa-apa. Itu disampaikan, mengajak ke wali yang lain gitu. Mengajak agar ada temennya untuk sama-sama tidak masuk gitu kan. Wah, ini jadi kacau ini. Ini jadi kacau, artinya sesuatu yang belum tentu benar, sesuatu yang istilahnya itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tapi itu dianggap sesuatu informasi yang dan benar. Dan itu kan bikin secara psikologis kan itu bikin sakit ya sebenarnya ya. Iya. Nggak hanya, dan merugikan pastinya buat anak. Iya, dan pasti akan kepikiran kepikiran sesuatu yang tidak benar itu kan, karena tidak mencari cara untuk meng-cross check benar tidaknya. Tapi lagi-lagi memang ya semuanya kembali ke SDM masing-masing ya, tentang kepedulian untuk mencari informasi benar. Kan kalau masyarakat awam itu kadang-kadang gak peduli, sementing ono informasi iki diketuk tularno, disebar-sebarno. Itu dia. Salah satu kesalahan kenapa berita hoax bisa semakin cepat melebar, karena orang tidak lagi kritis. Kadang baru tahu judulnya nih Pak Udin. Baru tahu judulnya, tidak membaca isinya langsung forward. Iya. Itu dia masalahnya ya. Dan kadang-kadang ada perasaan bangga juga bisa memberikan informasi ke orang lain. Dia bisa memberikan informasi lebih awal ke temennya atau ke orang lain, itu ada kebanggaan bagi dirinya. Padahal tanpa filter bisa jadi menyesatkan Pak. Iya, dia tidak tahu, gak pernah baca secara detail, hanya judulnya saja tuh. Nah kadang-kadang kan sering kita itu terjebak pada judul, bahasa jurnalis itu kan. Nah jadi dan itu berbahaya, dan orang pertama di-share ke orang kedua juga tidak membaca isinya, hanya bertanya apa itu, dijelaskan orang pertama yang tidak tahu isinya, dia juga akan nge-share ke pihak yang keempat, kelima dan seterusnya. Akhirnya berjamaah sama-sama menjadi korban hoax. Sama-sama menjadi korban hoax. Ya, kembali lagi tadi Pak Udin. Ketika orang tua ingin melakukan waspada atau bagaimana cara berkomunikasi dengan anak supaya anak ini tidak, seandainya nih ada orang asing memang ada niat yang tidak baik, bagaimana sih cara edukasi yang bisa dilakukan oleh orang tua? Yang jelas orang tua juga harus mengedukasi putra putrinya bagaimana dia bisa istilahnya mewaspadai orang-orang yang dia tidak kenal, tidak dia ketahui, tidak pernah ketemu, itu harus diwaspadai, termasuk gerakan-gerakan tubuh orang yang sekiranya itu bisa membahayakan. Itu harus disampaikan ke anak, sehingga anak ini bisa ketika ada orang yang mendatangi dengan gerak-gerik yang mencurigakan, dia bisa langsung lari ke tempat kerumunan orang, gitu kan? Ketika dia lari ke tempat kerumunan orang, tentu upaya dia yang hendak misalnya dalam tanda kutip berkepentingan buruk terhadap anak ini kan tidak jadi terlaksana, karena dia larinya ke kerumunan orang banyak. Atau teriak ya Pak Udin? Atau teriak, atau lari ke dalam sekolah kalau itu di lingkungan sekolah misalnya. Nah, lapor ke guru misalnya itu. Nah, kemudian yang penting lagi pihak sekolah ini kan ada grup-grup juga ke wali itu bisa menginformasikan perubahan jadwal pulang
Kadang ada jadwal yang tidak sebagaimana mestinya karena ada kepentingan guru lagi rapat misalnya. Biasanya pulangnya jam 1:30 karena ada rapat jam 11 sudah pulang gitu. Nah itu harus diberitahukan ke orang tua sehingga orang tua bisa tahu bahwa ini jam anaknya mau pulang. Siapa tahu orang tua memang berkepentingan ingin menjemput misalnya. Itu kan salah satu antisipasi juga. Nah termasuk juga bagaimana kemudian anak ini, karena kalau anak ini kan sekarang SMP atau sanawiyah ke atas ini kan sudah punya alat komunikasi ya. Nah, ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Nah, ini kan kita melihat fenomenanya itu anak itu lebih akrab komunikasi dengan sesama temannya daripada ke orang tuanya. Padahal nyimpen nomor orang tuanya. Nyimpen nomor orang tuanya, dan tidak jarang nama orang tuanya disebut mak lampir di dalam phonebooknya itu. Ya karena setiap kali telepon orang tua membuat berdebar-debar, membuat dia khawatir gitu kan. Nah itu ya persepsi itu yang harus dirubah. Bagaimana orang tua melakukan pendekatan sehingga komunikasi antara orang tua dengan anak ini bisa harmonis. Apapun yang terjadi pada anak, apapun yang dialami oleh anak bisa langsung. Orang pertama yang dia ceritain itu orang tua. Itu yang harus diciptakan. Nah, termasuk tidak hanya kasus penculikan, kasus kekerasan seksual, kasus bullying gitu kan. Jadi ketika itu bisa diantisipasi lebih awal karena anak itu care dengan orang tuanya, bercerita mengenai apa yang dialami di sekolahnya, kan lebih awal bisa kita antisipasi. Nah, yang terjadi kemudian karena tidak ada komunikasi dengan orang tua baru tahu ketika anak ini sudah menjadi korban. Yang sering terjadi seperti itu ya? Kami mengalaminya seperti itu. Kami menangani kasus-kasus bullying itu ya sudah terjadi perilaku atau perbuatan bully yang dalam tanda kutip sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Baru orang tuanya tahu ternyata di sekolah itu anak saya sering dibully. Kan itu kan akumulasi. Sudah rentetan sering sampai akhirnya kejadian apa misalnya yang parah gitu yang parah misalnya kayak salah satu SD kemarin itu yang anaknya mau dimasukin ke sumur itu kebetulan sumur yang nggak terpakai tapi masih ada airnya dan tidak diamankan, tidak ditutup. Nah, anaknya ini gede banget, memang gede, tapi diangkat sama teman-temannya banyak mau dicemplungin, dia kan berontak sampai tangannya ini kena bekas kerean itu loh, tiangnya kerean itu. Itu di salah satu SD di wilayah kota loh itu. Akhirnya kemudian kita panggil kepala orang tua dari anak-anak yang ini menjadi dalam tanda kutip yang melakukan perbuatan itu sama orang tua dari anak korban ini. Orang tua mereka baru tahu juga kalau anak-anaknya di sekolah sering dibully. Iya, yang korban mengatakan berarti ternyata anak saya juga di sekolah juga jadi korban bullying. Nah, artinya baru sadar bahwa anaknya, padahal itu rentetan kesekian perbuatan anaknya cerita kan tidak hanya itu, sebelumnya sering dijegal, sering kemudian ditendang dari belakang. Si orang tua anak-anak pelaku juga mengatakan, loh ternyata anak saya kok sampai melakukan itu. Nggak tahu, sama-sama nggak tahu orang tuanya. Nggak tahu. Hal seperti ini kan kalau sudah sampai kejadian baru tahu itu kan ya minimal proses penyembuhan, rehabilitasinya, proses trauma healingnya ya. Trauma healingnya kan butuh waktu ya. Beda dengan ketika awal kejadian sudah langsung tersampaikan ke orang tua. Dan ini ya Pak Udin, kalau kita lihat terkadang misalnya anak-anak dari kalangan yang mampu nih, kadang mereka dibiarkan main HP nih di tempat-tempat umum, dan itu kan bisa memicu, apalagi kalau HP-nya bagus, atau memakai perhiasan yang wah masih SD tapi sudah kalung, gelang, itu kan bisa menjadi apa ya trigger untuk terjadinya penculikan anak juga. Loh, saya kemarin itu juga nangani kasus 365 pencurian dengan kekerasan. Bahasanya begal lah ya. 365 pencurian dengan kekerasan. Yang dibegal itu anak-anak lagi main HP di trotoar. Di trotoar di salah satu jalan di wilayah kota, kemudian direbut HP-nya. Tapi waktu merebut itu dia nendang biar HP itu terlepas, kemudian dia ambil. Gitu. Apa yang saya sampaikan betul. Jadi penggunaan HP itu pun juga perlu disampaikan ke anak-anak di tempat mana dia aman untuk menggunakan HP dan untuk kepentingan apa. Jangan sampai kemudian HP ini malah menjadi bencana. Ya kan, malah menjadi bencana. Kadang orang niat begal itu kan bisa saja menggunakan kekerasan yang ekstrim. Ya kan? Tidak hanya sekedar ngambil, tapi kalau kekerasannya ekstrim misalnya sampai mendang terus kemudian korbannya
terlempar kemana ke begitu sungai, kan misalnya. Hanya dia ingin mendapatkan HP itu, tapi kemudian korbannya mengalami luka-luka yang parah misalnya, dan itu kan sangat merugikan. Nah itu jadi di tempat-tempat mana anak-anak itu harus diperingatkan untuk hati-hati membawa HP-nya begitu. Hati-hati membawa HP-nya. Dan saya itu pernah, ini salah satu pengalaman yang sebetulnya hampir mirip. Ada peringatan di jembatan penyeberangan. Waktu itu saya itu ada di Bogor, di Pul itu loh, di Pul Damri. Di jembatan itu diperingatkan, hati-hati jangan pakai HP saat menyeberang karena banyak copet. Nah saya itu bawa HP 2 gitu ya, yang satu tak taruh di saku belakang rangsel itu, yang satu lagi tak mainkan. Habis itu terus kemudian saya gitu, yang satu saya taruh di saku yang samping. Ternyata pada saat saya nyampe saya kan kebetulan mau beli roti unyil khas betul kan. Terus orang di roti unyil bilang gini, apa istilahnya pramusajinya, loh Mas, tasnya kok terbuka? Loh iya ta, loh HP saya hilang, dua-duanya ternyata. Loh Mas, di sini itu rawan, di sana lo ada peringatannya. Ya kadang-kadang kita terlalu meremehkan atau menganggap nggak akan terjadi. Loh saya itu 2 HP itu sebetulnya lebih pentingnya lagi itu nomor-nomor di dalam, karena kemudian orang ini menyebar teror ke nomor-nomor di dalam itu. Iya. Dan saya pulang itu langsung kan, pulang kita selisih 1 hari saya blokir di di Indosat di Barat itu sama yang Simpati. Tapi ketika nomor itu saya aktifkan kembali, wah banyak orang yang mencaci maki saya gara-gara nomor saya sebelumnya sudah dipakai. Oh sempat dipakai untuk menteror orang gitu misalnya. Ya itu saya kemudian menyadari, oh iya ini karena saya memandang atau melihat remeh peringatan itu gitu ya, sehingga kemudian saya ngalami. Sama dengan ketika saya ngomong ke adik-adik juga begitu. Kadang-kadang sesuatu yang remeh karena memang belum terjadi pada kita, tapi yakinlah suatu saat siapa tahu kita juga akan mengalaminya. Jadi jangan pernah menganggap sesuatu itu remeh, pasti ada hikmahnya, dan itu harus menjadi istilahnya itu perhatian bagi kita. Anak-anak juga begitu, membawa HP ke sekolah misalnya. Kayak kemarin saya di salah satu SMP yang kemarin jadi viral itu, saya dikasih tahu suruh ngisi acara di sana, terus dia bilang gini, wakil kepala sekolah, Pak ini per tanggal ini HP tidak boleh dibawa masuk. Oh iya, kalau HP nggak boleh dibawa masuk, HP-nya taruh di mana? Saya bilang gitu kan dari rumah dibawa HP. Terserah, pokoknya HP tidak sampai masuk sekolah. Apakah itu kebijakan yang bijak? Ya jangan sampai kebijakan itu malah nggak jelas juga itu, menyusahkan dan nggak jelas juga manfaatnya. Dia dari rumah bawa HP, tapi di sekolah dia nggak boleh ketahuan membawa HP. Lah HP-nya ada di mana loh, malah jadi masalah itu kan. Dititip-titipkan kan mestinya, atau ditaruh di mana, di tempat di luar sekolah. Lah apa juga nggak mengundang, nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal juga. Misalnya di silent atau apa bisa masuk akal. Hanya karena kan waktu itu viral, sebelum viral ke media kan sudah viral di internal sekolah itu, yang kasus itu anak-anak itu. Ya kalau kita ngomongin anak memang sangat complicated ya Pak Udin. Ada kasus kekerasan, ada bullying, ada penculikan. Walaupun itu kalau di Jombang sendiri alhamdulillah sejauh ini masih aman ya. Persoalan anak sekarang tidak sama dengan persoalan anak dahulu gitu ya. Anak sekarang kan persoalan lebih kompleks lagi gitu ya. Kalau dahulu persoalannya apa? Paling ya hal-hal yang sederhana. Paling rebutan mainan, terus istilahnya puri-purian, kan seperti itu. Kalau sekarang kan tidak. Anak sudah berani melakukan hal-hal yang sadis, melakukan hal-hal yang itu tidak terpikirkan oleh anak-anak, bisa dilakukan oleh anak-anak misalnya. Kalau kita lihat juga ya, terutama di daerah perkotaan nih Pak Udin, rasa individualis dari masyarakat itu juga ngaruh nggak sih? Sangat berpengaruh. Sehingga ketika ada tetangganya ini kok kayaknya dibawa orang asing itu udah nggak peduli. Iya. Benar nggak sih? Bayangkan sekarang kan rumah-rumah hampir tidak hanya di kota, di kampung-kampung pun sekarang dengan tembok-tembok tinggi memisahkan. Iya, pagar-pagar. Memisahkan antara rumah dia dengan rumah tetangga, sehingga rumah dengan rumah tetangga itu seolah-olah ya ada larangan untuk saling berkunjung, bertegur sapa begitu kan, karena saking rapetnya begitu. Iya. Nah itu akibatnya anak pun juga
ya kehilangan lingkungan sosialnya. Jadi dia hanya menemukan lingkungan sosial di sekolah misalnya, dan itu hanya beberapa jam kan waktu istirahat ya. Di rumah dia sama sekali, kok seolah-olah masuk rumah sudah langsung masuk penjara. Kan? Nah, dikurung gitu kan, sampai nanti dia melakukan aktivitas apa di luar begitu dengan lah, itu membuat tumbuh kembang anak juga pasti akan menjadi terganggu. Rasa individualisme yang ditanamkan oleh orang tuanya hanya karena gengsinya, nah, misalnya, itu akan tumbuh di anaknya nantinya. Atau atas nama mungkin memproteksi anaknya supaya tidak terkena pengaruh-pengaruh luar, padahal dia tidak melihat dampak sisi lain terhadap anak. Seringkali kemudian proteksi itu kan dilakukan dengan cara-cara yang menurut orang tuanya itu benar. Tapi belum tentu benar menurut anaknya. Dan sebetulnya kalau ingin memproteksi sebenarnya lebih ke edukasinya, melatih anak untuk dia ya bisa apa istilahnya itu memilih teman yang tepat, beradaptasi, menolak tawaran orang yang dia tidak kenal, itu jauh lebih bagus daripada anak itu berangkat diantar, ditungguin sampai pulang dibawa lagi misalnya. Antar jemput. Jadi anak nggak punya waktu untuk dia berinteraksi dengan temannya lebih dengan suasana yang lebih lebih cair begitu kan. Padahal anak butuh itu dalam proses kembangnya. Nah, itu sangat berpengaruh. Jadi anak-anak menjadi sangat individualis sehingga ketika dia mengalami tekanan, dia mau bercerita ke orang lain enggan. Karena dia nggak terbiasa berinteraksi dengan orang lain. Dia mungkin merasa dalam bahaya, tapi dia mau teriak itu pun juga terhalang karena dia nggak terbiasa minta tolong orang lain. Kan jadi begitu. Sehingga sering kali kasus-kasus KDRT ini tentunya itu orang baru sadar misalnya sudah terjadi, misalnya kayak kasus pembunuhan anak membunuh ibu, orang tuanya dan kakaknya itu ya. Masyarakat tahu ketika mereka sudah jadi mayat semua kan. Masyarakat sebetulnya mendengar percekcokan antara anak laki-laki pelaku ini ke orang tuanya gitu ya. Tapi masyarakat menganggap ngapain kita harus ikut campur masalah orang misalnya. Ada lagi misalnya kasus sampai dia 4 orang meninggal yang dinyatakan itu dalam waktu yang berbeda-beda, gitu kan? Ditemukan terakhir yang di dalam kamar itu ternyata 4-4-nya ternyata sudah kondisi dalam meninggal. Itu hanya karena bau tetangganya yang merasa, kemudian lampu masih menyala, tukang tagih datang kok rumahnya terkunci, ternyata 4 orang ini Cina-Cina itu ya sudah dalam kondisi meninggal semua. Berarti kan terus ada tumpukan-tumpukan sampah. Jadi mereka sengaja tidak berinteraksi dengan luar. Nah, masyarakat menjadi sangat kepedulian ini yang sebetulnya yang diharapkan kembali dimunculkan gitu ya. Karena dari kepedulian itu muncul kearifan. Bagaimana masyarakat bisa ikut menjaga dan bagaimana juga anak-anak ini ya dia tidak takut berinteraksi dengan tetangganya atau menganggap setiap orang asing yang di luar keluarganya itu adalah bahaya, gitu kan, sehingga ketika dia sendiri dalam bahaya dia tidak berani minta tolong. Iya, karena menganggap yang lain juga bahaya. Iya, betul. Nah, jadi bukan kok kemudian mengedukasi anak bagaimana dia melatih insting perasanya yang seperti apa orang yang punya perilaku berbahaya, yang seperti apa barang-barang ketika diberikan itu akan menimbulkan bahaya. Kan sebetulnya itu yang harus disampaikan ya kan. Nah, sehingga anak itu bisa memproteksi dirinya gitu ya. Ya Pak Udin, ini sudah berapa menit? Terlalu asik ya kita ngomong. Jadi sobat KR53 ya, tadi kalau Anda punya pengalaman atau punya banyak info di WA group yang belum jelas kebenarannya, infonya atau beritanya, atau sudah ada gambar-gambar yang menakutkan yang itu justru membuat panik. Ya sebaiknya ada yang dibakar, ada yang dilempari gitu ya, ada yang dimasukkan karung gitu kan. Dan video itu itu tadi berantai dikirim forward antar WA group, dan itu ketika tidak ada filter ya, pasti itu akan membuat orang tua pada panik nih Pak Udin. Iya pasti. Kadang-kadang video itu juga video-video dari bukan orang Indonesia misalnya ya, atau video tahun berapa atau video yang tahun lampau yang sudah sangat panjang masa, artinya sudah berlalu sekian puluh tahun kemudian
di share ulang begitu ya. Nah itu yang kemudian misalnya kayak ditemukan jasad anak sudah dalam kondisi terbuka perutnya misalnya, itu kan sebetulnya korban kecelakaan menurut konfirmasi kepolisian, tapi kemudian di framing bahwa itu korban penculikan dan pengambilan organ tubuhnya gitu ya. Ya sebetulnya memang ada juga sih kasus-kasus seperti ini, tapi memang kita belum menemukan di Jombang khususnya. Jangan sampai Pak Udin. Jangan sampai ya. Sampai kemudian kan undang-undang trafficking itu juga memasukkan pasal kaitannya dengan pencurian organ itu kan karena dilatar belakangi oleh kasus yang pernah terjadi gitu ya. Kalau sebenarnya kalau ini ngomong soal hukum undang-undangnya untuk pelaku ini sebenarnya hukumannya apa sih Pak Udin kalau ada pelaku penculikan anak ini? Jadi kalau anak-anak itu kan pemberatan ya. Kalau anak-anak itu pemberatan. Kalau korbannya anak-anak itu pemberatan. Apapun tindak pidananya. Mulai dari penganiayaan tuh pasal 80 gitu ya. Kemudian pelecehan seksual pasal 81 dan 82. Dan pasal-pasal yang lain kalau itu korbannya anak itu pemberatan. Gimana maksudnya? Hukumannya gimana? Hukumannya sepertiga lebih berat daripada kalau itu orang dewasa. Tapi ketika pelakunya anak-anak ada pengurangan. Kalau pelakunya anak-anak di bawah umur gitu. Di bawah umur karena ada undang-undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi anak pelaku, artinya sebut kita ABH itu, anak yang menjadi pelaku tindak pidana itu mendapatkan perlakuan khusus. Mendapatkan perlakuan khusus misalnya di dalam persidangan khusus dengan metodologi persidangan yang khusus. Hakim nggak boleh pakai toga, kemudian tuntutannya juga tidak boleh tuntutan mati gitu kan. Kalau anak-anak tidak kalau pelakunya anak-anak. Ya, dan lebih mengutamakan restoratif justice pada kasus-kasus tertentu. Misalnya kasus tawuran, penganiayaan, pencurian itu di restoratif justice. Kita sepakat bahwa untuk kasus asusila tidak ada ruang untuk restoratif justice walaupun pelakunya anak-anak. Nah, seringkali kayak kasus yang kita anggap dalam tanda kutip misalnya kayak pencurian ini, seringkali anak yang dipakai sebagai alat. Iya, anak yang dipakai alat untuk kepentingan orang yang dewasa. Otaknya dewasa. Alatnya anak-anak. Sama dengan narkoba. Narkoba itu kurirnya banyak anak-anak. Kenapa? Karena hukumannya ringan kalau ketangkep. Atau selalu akan diupayakan rehabilitasi. Ya kan? Nah, aman kan dia? Karena dia menggunakan anak-anak. Cukup dikasih uang 15.000 dia jalan. Dia tidak tahu apa yang dilakukan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Cuma dipesankan nih tak kasih uang 50.000 antar barang ini taruh di situ misalnya. Anak-anak yang dipakai. Kalau dewasa nggak mau. Ya udah Modin. Oke Modin, seru sekali nih ya. Sudah mulai hangat, ternyata waktunya udah mulai habis nih kata Pak Operator. Ya yang pasti untuk semua para orang tua tidak ada salahnya kita waspada, kita khawatir, tapi jangan sampai berlebihan dan apalagi sampai ketakutan sendiri ya. Ketakutan sendiri dan mengajak orang lain ikut ketakutan seperti dirinya. Ikut panik ya. Ikut panik. Yang pasti berita apapun yang didapatkan harus difilter. Itu tadi ya, bisa cek di http://tunbackhoax.id atau bisa dicek fakta.com. Nah, di situ ada kata kunci nanti akan muncul ya, apakah berita itu benar atau tidak, dan jangan buru-buru menge-share suatu informasi yang belum jelas kebenarannya, supaya tidak terjadi korban hoax secara massal gitu ya. Harus benar-benar kritis baru kemudian melakukan tindakan gitu ya. Jangan buru-buru ingin ini informasinya saya nanti bermanfaat buat orang lain, ternyata bukan bermanfaat, malah ini ya menyesatkan gitu ya. Silakan kalau ada kejadian bisa lapor ke 1110 ya, atau ke 129. 129 itu call SAPA. Jadi peduli anak miliknya Kementerian PPPA. Atau di nomor HP call centernya PPPA itu di 08111 satunya 08111 129 129. Oke, ya itu ya udah lengkap ya. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu heboh dengan pemberitaan, tetap fokus, tetap jaga anak-anak, terutama komunikasi yang baik, bagaimana anak bisa mengenali
orang-orang yang berbahaya di sekitarnya, dan ketika ada sinyal bahaya anak diberitahu apa yang harus dilakukan. Ya. Begitu ya Pak Udin. Baik Pak Udin, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga saja ini bisa menjadi referensi para orang tua untuk bisa tidur nyenyak malam hari ini. Dan besok bisa lebih baik berkomunikasi dengan anaknya. Cukup sampai di sini dulu semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.